Modul 3. Klien kunjungan ulang. Beralih metode KB. Dalam adegan ini, kita akan menyaksikan bagaimana bidan Sinta melayani Ibu Enik, klien yang berkunjung kembali dan ingin mengganti metode KB. Seperti halnya dalam adegan sebelumnya, adegan berikut ini tidak lagi menunjukkan langkah-langkah awal dalam menyambut klien. Kita akan langsung menyaksikan bagaimana bidan Sinta melanjutkan pokok permasalahan yang dihadapi klien. Mari kita saksikan tayangannya. Ibu pakai suntikan KB apa? Saya pakai suntik bulanan, Bu. Selama ini apakah ibu ada keluhan? Oh iya, saya sering sakit kepala, Bu. Kalau sakit kepala ringan, itu merupakan efek samping umum dari suntikan bulanan. Ibu bagaimana rasanya? Aduh, sakit sekali, Bu. Bulan ini aja saya mengalaminya 2 kali. Kadang-kadang sampai mual loh, Bu. Apakah itu nggak berbahaya? Gejalanya seperti migrain. Ini lebih serius. Kalau begitu, ibu perlu mempertimbangkan untuk memilih metode yang lain. Ya, saya memang ingin ganti metode, Bu. Apa ada yang akan Ibu bidan anjurkan? Tergantung kondisi ibu. Berapa anak ibu? Dan apakah ibu masih punya rencana untuk punya anak lagi? Anak kami kebetulan 2. Dan saya tidak ingin tambah anak lagi ya, Bu. Tapi kadang-kadang saya masih berpikir untuk punya bayi lagi. Kalau anak saya yang paling kecil nanti sudah sekolah, Bu. Kalau begitu, ibu belum siap untuk KB permanen. Betul, tapi saya ingin KB yang penggunaannya mudah dan untuk jangka waktu yang panjang. Ibu PLKB menceritakan kepada saya tentang alat KB yang dimasukkan ke dalam rahim, Bu. Oh, itu alat kontrasepsi dalam rahim, disingkat AKDR, atau lebih dikenal dengan istilah spiral. Sekarang mari kita bicarakan sejauh mana metode ini cocok untuk ibu. Silakan ibu lihat-lihat halaman ini, saya akan ambilkan contoh AKDR-nya. AKDR alat kecil, sangat efektif dan aman. Dapat dicabut, bekerja hingga 10 tahun. Dapat memperlancar haid. Tidak melindungi dari AIDS dan IMS. Saya jadi ingat tentang perlindungan ganda. Tapi kayaknya saya belum memerlukan ya. Yang saya perlukan hanya untuk mencegah kehamilan aja. Ini loh, Bu, contoh AKDR-nya. Oh, ternyata kecil sekali ya, Bu ya. Iya, tapi manjur. Hanya bidan atau dokter yang bisa memasang AKDR ke dalam rahim. Seperti ini. Kerjanya menghalangi pertemuan sel telur dan sperma. Jika ibu ingin hamil, kembali saja ke klinik. Kami bisa mencabutnya. AKDR ini bisa digunakan selama 10 tahun. Kedengarannya cocok untuk saya. Sebagian besar ibu cocok menggunakan AKDR, kecuali bila ada kemungkinan hamil, baru saja melahirkan, atau jika ibu berisiko tinggi terkena IMS. Kalau begitu, saya tidak ada masalah, Bu. Apa ibu pernah mengalami pendarahan di kemaluan yang tidak biasa? Atau ibu ada masalah dengan kesehatan yang lainnya? Tidak, efek sampingnya apa, Bu? Setelah pemasangan, mungkin ibu merasa sedikit mules atau pendarahan bercak selama beberapa minggu. Haid tetap ada, bahkan ada yang lebih banyak. Biasanya akan berkurang setelah 3-4 bulan. Bagaimana perasaan ibu jika mengalami efek samping seperti ini? Mules dan bercak kayaknya tidak terlalu mengganggu ya, Bu ya. Tapi apa bisa minum obat semisal aspirin? Ya, ibu bisa minum aspirin untuk mules. Tapi jika haidnya banyak, ibu jangan minum aspirin. Minum obat yang lain, atau kalau perlu nanti saya berikan. Bagaimana dengan sakit kepala yang saya alami, Bu? Itu bukan efek samping AKDR. Apa ada lagi yang ibu khawatirkan tentang AKDR? Saya takut kalau spiralnya keluar dari rahim saya, Bu, dan menembus perut saya. Bagaimana cara mengeluarkannya, Bu? Apa saya harus dioperasi?
Saya bisa mengerti mengapa ibu takut, karena memang pernah terjadi hal seperti itu, namun sangat jarang. Yang penting ibu rajin mengontrol dan jangan takut. Yang memasang bidan dan dokter terlatih. Oh, ibu bidan yakin? Iya, AKDR merupakan metode yang aman dan efektif untuk jangka panjang. Bagaimana saya bisa mendapatkannya, Bu? Ibu perlu diperiksa dalam terlebih dahulu. Pemasangannya dapat dilakukan oleh saya, dokter di klinik ini, atau bidan yang terlatih memasang AKDR. Apa perlu saya dibius? Tidak, karena tidak sakit. Baiklah, jadi bagian dalam saya akan diperiksa terlebih dahulu, Bu. Iya, lalu AKDR akan dimasukkan perlahan-lahan melalui mulut rahim. Lengan AKDR mengarah ke bawah seperti ini. Dan nanti kalau sudah di tempatnya, kedua lengannya akan terbuka seperti ini. Akan sedikit sakit saat dipasang, dan ibu harus bilang pada saya. Setelah dipasang, sebaiknya ibu beristirahat sebentar, dan mungkin akan terasa mules sedikit selama beberapa hari. Apa saya harus memeriksa AKDR-nya sendiri, Bu? Iya, ibu bisa memeriksa sendiri. Tidak sulit kok, Bu. Ibu cuci tangan dahulu, kemudian jongkok dan masukkan satu jari ke dalam kemaluan. Sampai merasakan benang AKDR-nya di dekat mulut rahim. Diraba saja ya, Bu, jangan ditarik talinya. Berapa sering saya harus memeriksa AKDR-nya, Bu? Pada bulan pertama, sebaiknya ibu memeriksanya setiap minggu. Kemudian dianjurkan diperiksa setiap selesai haid. Jika benang tidak teraba, atau teraba lebih panjang, atau teraba lebih pendek dari biasanya, ibu dianjurkan untuk datang ke klinik untuk diperiksa. Apa masih ada pertanyaan, Bu? Tidak, sepertinya sangat mudah dan aman ya, Bu. Dan efek sampingnya tidak terlalu mengganggu. Juga bisa segera subur kembali seperti semula. AKDR memang pilihan yang tepat untuk saya. Kapan hari terakhir haid ibu? Saya sudah selesai 3 hari yang lalu, Bu. Kalau begitu, bisa dipasang AKDR-nya hari ini. Tapi sebelumnya kita membicarakan tentang hal yang perlu diingat. Kemudian ibu bisa memutuskan untuk memasang hari ini, atau ibu membuat janji datang kembali supaya ibu bisa pikir-pikir terlebih dahulu. Saya sudah memutuskan dan membicarakan dengan suami saya. Saya siap pasang AKDR hari ini, Bu. Baiklah, ini beberapa hal yang perlu diingat ibu. Tanda-tanda ini berarti seorang dokter harus memeriksa jika ada keluhan seperti ini. Saya ingin ibu mengetahui tanda-tanda ini dan mengingatnya. Oh ya.